Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengerti Tuhan. Engkau Allah yang selalu peduli Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu memegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli, haleluya, persoalan yang sedang terjadi.
Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli. Amin, amin. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Ya Tuhan. Dia peduli. Amin. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Engkau Allah yang mengerti dalam setiap kami Dia Tuhan. peduli. Terima kasih Yesus. Persoalan Terima kasih. yang sedang Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya setiap rancangan-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah peduli dalam setiap kami. Apapun yang kami alami Tuhan, Engkau Allah tahu dan mau tahu dengan segala sesuatu yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kembali kami mau buka hati kami Tuhan, untuk ditaburi dengan firman-Mu. Berkuasalah atas kami. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih sepenuhnya. Kuasai hati kami, pikiran kami. Berikan kami hati yang mau menerima yang dari Tuhan. Layakkan hamba-Mu. Biar hamba layak menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami saat ini. Kami terima firman-Mu, kami sambut firman-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini. Kita buka bersama di dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima. 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Saya undang saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. 2 Samuel 5 ayat 6 mulai. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu.
mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Silakan duduk saudara. Saat ini kita akan sama-sama melihat kembali tentang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Kisah di dalam 2 Samuel 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-10 kalau kita lihat dari cetakan tebal dari ayat-ayat yang kita baca ini dikatakan Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bersama Yerusalem itu adalah kota yang sangat penting bagi kekristenan, ya, kota yang penuh dengan kejadian-kejadian besar ada di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mengerti bagaimana Yesus lahir di sana, bagaimana murid-murid Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus di sana. Dan perkara-perkara ajaib terjadi di Yerusalem. Tetapi ternyata sebelum hal itu terjadi, Yerusalem ini adalah salah satu kota di mana waktu itu bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berada di daerah Kanaan di salah satu bagian yaitu Yerusalem, di situ di mana orang Yebus tinggal. Nah, orang Yebus ini mereka menetap di situ dibiarkan oleh Yosua saat itu. Kalau kita bisa lihat saudara di dalam Yosua pasal 15 ayat 63. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Padahal perintah Tuhan waktu itu untuk bersihkan semua yang berbau, yang berhubungan dengan Kanaan. Jadi orang Enak, Amori, Yebus, semua itu harus dibersihkan. Tetapi ternyata ada bagian dari orang Kanaan tetap ada di situ dan mereka mendiami Yerusalem. Ya, jadi Yebus ini ya, yaitu Yerusalem waktu itu saudara. Orang-orang Yebus ada di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud ketika dia diangkat menjadi raja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia bertindak untuk merebut Yerusalem. Dan kita sudah baca saudara, kita sudah lihat bagaimana ketika Daud membuat suatu perencanaan. Kalau saudara baca ayat 6 dan seterusnya tadi dari 2 Samuel 5. Bagaimana
Daud bersama dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, saudara, kalau saudara lihat ayat ini, bahwa orang Yebus ini ngenyein Daud. Ya. Jadi mereka katakan orang timpang sama orang buta aja itu sanggup ngusirin kamu kok. Kamu tuh gak bakalan mampu masuk ke sini. Kamu gak bakalan mampu untuk merebut tanah kami. Engkau gak mungkin mampu untuk merebut Yerusalem. Ini pemikiran dari Yebus, penduduk Yerusalem saat itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka begitu yakin bahwa mereka ada di Yerusalem. Orang Yebus yang ada di Yerusalem itu mereka begitu yakin kami ini aman ada di sini. Tidak ada satu orang pun yang mampu merebut. Kami aman. Sehingga dikatakan, saudaraku, pada ayat yang ke-6, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Jadi orang buta dan timpang pun sanggup ngusir kamu. Kamu gak mampu lah. Apalagi orang-orang yang gagah perkasa, yang normal, yang memiliki semuanya dengan segala keterampilan perang. Gak mungkin kamu bisa merampas Yerusalem. Itu pemikiran bangsa atau orang Yebus saat itu, ya, yang sebagai penduduk Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ternyata pada ayat 7 sebelum ayat 8 kita masuk, di ayat 7 sudah menjelaskan tentang kemenangan Daud. Bahwa Daud sudah berhasil merebut Yerusalem dan menjadikan itu kota Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, ya, saudara, kita perhatikan baik-baik, kita lihat baik-baik. Daud berkata begini, ayat 8. Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Saudara, ayat ini tidak berhubungan dengan konteksnya. Ya, ayat ini tidak berhubungan dengan yang tentang orang benci terhadap orang buta dan orang timpang. Ya, kalau saya pelajari dari setiap tafsiran-tafsiran, tidak ada hubungan dengan konteks dari bacaan ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita fokus, ya. Kita akan melihat bagaimana ternyata ada strategi daripada Daud yang tidak terpikirkan oleh Yebus, ya, oleh penduduk Yerusalem saat itu. Daud bilang untuk masuk, ya, untuk masuk kota itu kita harus melalui saluran air. Tidak pernah terpikirkan. Saudara, saluran air itu, saluran air dari kota itu, mereka pahat gunung batu untuk menjadikan saluran air. Saudara, setiap kota pasti ada saluran air, bukan? Iya kan? Dan saudara tahu bukan bagaimana saluran air itu keadaannya, gorong-gorong itu keadaannya gimana? Iya kan? Apakah itu sungai yang bersih yang layak untuk kita berenang di situ? Saya mau kita sama-sama berpikir. Daud bilang untuk masuk ke daerah Yerusalem, untuk merebut Yerusalem, hanya dengan cara apa? Masuk melalui saluran air. Kita lihat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-11.
ayatnya yang ke-6. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, strategi Daud dilakukan oleh Yoab, pelaksananya, anak Seruya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan akhirnya Yoab ini menjadi pemimpin. Kita melihat di sini, saudara. Tadi pada ayat yang ke-6, di situ bagaimana orang Yebus menghina atau ngenyein si Daud. Kamu gak mampu masuk kemari. Orang timpang dan orang-orang buta aja mampu untuk ngusir kamu. Apakah Daud langsung lemah? Apakah Daud langsung, oh iya ya, waduh gak bisa nih. Apakah Daud seperti itu? Oh tidak. Apa yang dilakukan Daud? Dia buat strategi. Saudara, untuk masuk di dalam keberhasilan sesuatu yang besar, mengambil sesuatu yang besar, apa yang harus kita lakukan? Tidak terpengaruh dengan kata-kata negatif dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Kalau kita baperan, apa-apa tersinggung, dikasih kata-kata yang melemahkan, langsung kita, iya memang saya begini gak mampu. Ya, berarti kita tidak dapat mencapai, kita tidak dapat merebut sesuatu yang besar yang seharusnya kita miliki. Karena memang Yerusalem itu Tuhan sudah peruntukkan untuk Israel. Memang Tuhan mau semua yang berbau Kanaan itu harus dibersihkan, dan tempatilah Kanaan, semua areanya harus ditempati. Tetapi waktu itu Yosua memberikan peluang untuk Yebus waktu itu tidak diusir bersih. Dan saudaraku, Daud bertindak untuk membersihkannya, merebut Yerusalem itu. Saudara, ternyata Daud tidak berhenti ketika dihina oleh Yebus. Orang Yebus, penduduk dari Yerusalem saat itu. Daud tidak berhenti, dan Daud tidak berkata kepada semua orang-orangnya, tentaranya, laskarnya, kita pulang aja. Tidak, tetapi apa? Dia tenang dan dia buat strategi. Apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Apakah engkau nyerah dengan setiap hal-hal yang diberikan kepada kita, kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan dari orang-orang tertentu, dan kita katakan, kita aminkan kata-kata dia itu? Tidak, kita tolak itu di dalam nama Yesus. Amin. Tolak setiap perkataan-perkataan negatif. Mungkin memang apa yang dia katakan itu secara teori, iya. Tetapi Allah kita selalu bekerja di luar dari teori. Amin. Allah kita selalu bekerja di luar dari nalar manusia. Allah kita selalu bekerja di luar dari logika manusia. Itu Allah kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau mundur? Ketika orang-orang berkata, kamu tidak mampu, kamu gak bakalan maju, kamu ya sudah stuck di situ aja, kamu tidak akan mendapat sesuatu yang lebih dari sekarang ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tolak di dalam nama Yesus. Karena Allah menyediakan sesuatu yang besar bagi kita. Amin. Saudara, asalkan hidupkan firman di dalam hidup kita. Tapi bagaimana?
kita bisa mengiyakan kata Tuhan kalau kita tidak pernah tahu apa kata-kata Tuhan itu? Saudara bisa ngerti? Bagaimana kita mengamenkan firman Tuhan kalau kita nggak ngerti apa kata firman Tuhan itu? Karena kita nggak pernah baca, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu, karena kita tidak pernah mendengar. Oleh sebab itu, mari saudaraku, saat inilah waktunya untuk kita baca renungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kuat kita. Sehingga ketika di sekeliling kita melemahkan kita, kita akan tampil tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, dan yang berikutnya, bagaimana kita mau meraih satu keberhasilan? Ya, ternyata keberhasilan itu kita lihat tadi pada ayat 8, saudaraku. Haruslah ia masuk melalui saluran air. Saudara, saluran air itu tempatnya kotoran ngalir, saudara. Karena gorong-gorong kotak. Ya, itu gorong-gorong kotak. Jadi di situ tempatnya kotoran-kotoran ngalir. Nah, kalau kotoran-kotoran, air itu kan pasti ngalir kan keluar. Saudaraku, ketika air itu mengalir dan si Yoab anak Seruya ini harus masuk. Kira-kira alirannya itu bareng, searah atau berlawanan, saudara? Saya mau tanya kepada saudara, apakah aliran air itu searah dengan Yoab atau berlawanan? Berlawanan. Ya, berlawanan. Nah loh, kalau berlawanan, saudara nggak usah merenungkannya, tapi dibayangkan aja. Kotoran-kotoran, ya kan? Yang ada di gorong-gorong kota Yerusalem itu. Gorong-gorongnya, saudara, itu pahatan dari bukit batu. Itu harus dihadapi, yang kotoran ke sini, Yoabnya maju, saudara. Ya, segala sesuatu, saudara, bisa isilah segala kotoran-kotoran kota itu apa aja. Ya dari toilet, ya dari segala rupa, ya itu masuk situ semua. Segala yang kotor-kotor. Tetapi Yoab harus mengambil suatu tindakan, keberanian untuk masuk gorong-gorong itu atau saluran air itu. Saudara, untuk mendobrak kota ternyata, saudara, butuh suatu keberanian, satu tekad mengambil sesuatu yang tidak dilirik oleh orang lain. Untuk mendobrak sesuatu yang besar, untuk meraih sesuatu yang besar, untuk mengambil sesuatu yang besar, saudara, jangan kita membayangkan hal-hal yang indah-indah itu yang saya ambil dan nanti saya akan menikmati sesuatu yang besar. Kan kadang-kala gitu tuh kita, ya kan? Di dalam bayangan kita ini sesuatu yang enak-enak, baru itu yang dinamakan satu keberhasilan akan saya capai. Sesuatu yang kita bayangkan, yang indah-indah, sesuatu yang menyenangkan, itu baru jalan untuk kita mencapai suatu keberhasilan. Suatu yang besar yang kita ambil. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini sama-sama kita melihat bahwa kembali firman Allah mengajarkan saya dan saudara, ternyata untuk mengambil sesuatu yang besar,
Untuk masuk merebut Yerusalem, dia harus melalui gorong-gorong atau saluran air kota. Sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan untuk suatu peperangan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab, untuk masuk mencapai sesuatu yang besar, Tuhan tidak pernah katakan begini, kamu ambil sesuatu yang istimewa di sana. Enggak. Musa, Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Tongkat. Sampai Musa agak sedikit tidak yakin, ini kan tongkat. Apa sih tongkat ini yang aku pakai menggembalakan? Apa sih tongkat ini artinya? Ternyata tongkat itu mampu Tuhan pakai untuk membelah laut Teberau. Saudara, hal-hal yang kecil yang ada padamu. Jangan langsung kita pokoknya, oh ya, kalau saya mau berhasil, saya harus punya modal yang besar, saya harus punya ini dan itu yang wow, yang istimewa, baru saya bisa mencapai sesuatu yang berhasil. Tidak selamanya melalui itu, saudaraku. Lihat apa yang ada padamu, lakukan itu. Mungkin engkau tidak pernah ngelirik sesuatu yang ada padamu. Mau ngelirik pun, ini gak berarti. Tapi mungkin lewat itu adalah kunci terobosan dalam hidupmu. Amin. Mungkin itu yang Tuhan akan pakai menjadi suatu kunci untuk engkau menerobos, mencapai, mengambil sesuatu yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Karena memang Yerusalem itu kan Tuhan sudah siapkan memang untuk Israel. Tinggal diambil. Tapi untuk ngambilnya harus melalui saluran air itu. Sesuatu yang kotor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, butuh tekad, ya, butuh tekad, butuh keberanian untuk melakukannya. Jangan hanya di konsep, di wacana, waktu berlalu dan hanya habis di situ aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya di dalam kita Allah perlengkapi segala sesuatu yang luar biasa. Amin. Kok ragu ya? Saudara percaya bahwa di dalam saudara ada sesuatu yang luar biasa? Yang mungkin saudara sendiri belum menyadarinya. Ya. Mungkin saudara sendiri belum melihatnya. Datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tanya, apa yang ada padamu? Tuhan tunjukkan apa yang ada padamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara ingat bagaimana Tuhan harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Saudara, Tuhan gak bilang tolong cari tukang masak. Ya, tolong cari tukang masak keteringan yang bisa dadakan langsung banyak buatnya. Tolong semua cari. Tapi Tuhan lihat apa yang ada di sekitar orang yang ada di situ. Tuhan gak nyuruh. Tuhan tidak nyuruh pergi cari di tempat mana yang bisa masak cepat. Untuk ngasih makan nih orang-orang sudah kelaparan. Hari sudah mau malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Gali potensi-potensi di dalam kehidupan kita. Amin. Ada lagi. Bukan cuma satu. Pasti ada lagi. Karena ada yang dipercayakan 1. Ada dipercayakan 2. Ada dipercayakan 5. Ada mungkin lebih. Saudara. Jangan ngenyein apa yang ada pada kita yang sederhana itu. Yang pintar masak, masak.
Yang pintar buat kue, buat kue. Yang pintar jualan, bisa jualan. Ya kan? Apa aja yang bisa, yang pintar untuk menawarkan barang, untuk menarik sesuatu ke orang, ya, membawa sesuatu ke orang untuk orang tertarik dengan omongannya. Ayo, silakan adakan pemasaran apa yang ada padamu. Engkau punya keterampilan apa? Silakan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala hal-hal yang sepele, hal-hal yang bahkan hal-hal yang hina saudara, karena itu kan tadi kalau kita baca itu adalah saluran air kota. Jadi sangat hina, kotor, tapi justru itulah jalan keluarnya untuk apa? Mencapai suatu keberhasilan, merebut Yerusalem. Jadi saudara, terkadang untuk mendapat hal besar harus diawali dengan melakukan hal yang hina dalam pandangan manusia. Ya. Untuk mendapatkan hal yang besar, terkadang kita harus melakukan sesuatu yang tidak dianggap oleh diri kita sendiri dan orang lain. Itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang berkata begini. Saudara, kadang-kala kan begini ya. Kalau hal-hal yang tidak istimewa, tidak menjanjikan cuan yang banyak, itu tidak diambil, tidak dilirik oleh orang. Ya. Saudara, kalau itu diperhadapkan kepada kita, kepada saudara, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang itu Tuhan mau untuk ambil, ambil aja. Lakukan dengan maksimal. Ya. Lakukan dengan maksimal. Dan jadikan itu berharga. Mungkin itu adalah start, terobosan dalam hidupmu. Ambil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yoab sayang diri, ya, kalau Yoab sayang diri, aku nanti kotor dan lain sebagainya, pasti tidak akan tercapai. Ternyata kalau kita baperan, ya, merasa diri paling malang, ya, itu sayang diri, saudara. Ya, itu sayang diri, itu enggak mau masuk dalam saluran air namanya. Ya, padahal itu adalah jalan masuk untuk merebut Yerusalem. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita lihat, saudara, pada ayatnya yang ke-10 dikatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Kita sudah tahu kok. Ya, kita udah sering dengarlah kata ini, Tuhan sertai maka engkau akan berhasil. Sekarang bagian kita tanya di dalam diri kita. Ya. Apakah kita masih bersama-sama dengan Tuhan? Ataukah kita sudah menyimpang? Karena apa? Kalau kita sudah tidak ada di jalurnya Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan ketika walaupun kita berseru-seru kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena kita berseru-seru di jalan atau alamat yang salah. Ya kan? Kok aku tidak temukan, aku tidak menemukan jawaban itu. Kita tanya kepada siapa? Mungkin bahasanya kita tanya kepada Tuhan. Tapi hati kita ini masih terpaut kepada yang lain. Dan Allah selalu bergerak, Allah selalu melihat hati.
Allah selalu melihat hati. Ini saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, periksa kembali jalan hidup kita. Apakah kita berjalan masih di jalannya Tuhan, ataukah kita sudah menyimpang? Penyimpangan sering terjadi. Perselingkuhan rohani seringkali terjadi. Kita menduakan Tuhan. Dan Allah itu cemburu adanya. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan hati yang mendua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil apa yang sudah Allah siapkan bagi saya dan saudara. Pastikan bahwa Allah menyertai kita. Amin saudara. Pastikan Allah menyertai kita. Karena untuk meraih sesuatu yang besar, meraih suatu keberhasilan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, jangan terpengaruh dengan kata-kata negatif. Dan yang kedua, jangan kita sayang diri. Ya, jangan sayang diri. Butuh tekad untuk menerobos, kalahkan diri sendiri. Ya, sayang diri kita. Dan pastikan Tuhan menyertai kita. Pastikan kita ada di jalannya Tuhan. Maka kita akan melihat hal besar itu Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau melihat hati kami. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak benar dalam hati kami, karena Engkau selalu berurusan dengan hati. Tuhan, singkapkan itu Tuhan. Singkapkan Tuhan, agar kami didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini umat-Mu. Ini umat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu. Seringkali kami menyalahkan Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kami. Sepertinya Tuhan jauh dari kami. Kami tidak menyadari sesungguhnya kami yang menjauh dari Tuhan. Tuhan, tolong buat kami mengerti bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, buat roh kami pekah Tuhan, untuk menangkap apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan, mari ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kami yakin di dalam Engkau masih ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati
hatimu kepada Tuhan. Bawa hati kita, bawa hati kita. Oh Yesus, 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 Yesusku. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Percaya saudaraku, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Percaya saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidupmu bukan berdasarkan kata manusia. Apapun yang ada pada kita, jika Tuhan percayakan, maka Tuhan bertanggung jawab. Jangan gagalkan setiap karya Allah dalam hidupmu, karena engkau mengambil dan mengaminkan kata-kata negatif dari orang lain. Ambil kata firman
buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau belajar mengucap syukur, belajar menerima proses Tuhan. Kalau Engkau mau kami melewati keadaan yang sulit di dalam hidup kami, biarlah kami melewati itu. Kami percaya ketika kami melewatinya, Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Balas berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kamu pakai hamba-Mu. Balas berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu Tuhan, yang sudah hadir saat ini, yang sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan terbaik, pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Untuk setiap umat-umat Tuhan, Tuhan, mungkin Tuhan saat ini ada yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. Engkau tolong, Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu dapat menyelesaikan semuanya dengan baik ya Tuhan. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, yang mengalami masalah dalam hal apapun juga, Tuhan, Engkau sendiri yang menolong umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bangsa ini. Kota kami juga Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas kota ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati semua tetangga-tetangga kami, samping kanan kiri muka belakang gereja Tuhan, tetangga-tetangga jemaat-Mu. Tuhan, Engkau yang melindungi, yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah